Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, Miss Dia harap semuanya sehat walafiat. Tetap bersemangat walaupun kita belajar ya dengan sistem daring. Hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul-Nya, dan kepada ulil amri. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akhlak mulia, yaitu taat. Memahami taat. Kita akan belajar tentang pengertian taat terlebih dahulu. Secara bahasa, taat memiliki arti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat berarti tunduk, patuh, dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi perkara yang dilarangnya. Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu termaktub dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan kepada pemimpin di antara kamu sekalian. Nah, perintah untuk taat ini ya, yang pertama itu kita harus menaati Allah sebelum menaati yang lainnya. Yang kedua, kita harus taat kepada Rasul setelah taat kepada Allah. Nah, yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri atau pemimpin, di mana kita hidup di negara kita masing-masing. Nah, kalau kita hidup di Indonesia, berarti pemimpin kita adalah presiden. Maka kebijakan presiden harus kita patuhi dan kita taati. Nah, bagaimana sih bentuk sikap atau sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Ali adalah anak yang baik. Suatu hari, Ali itu sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya. Nah, tiba-tiba adzan maghrib berkumandang. Ia pun langsung berhenti main bola. Meskipun teman-teman yang lainnya meminta Ali untuk terus bermain dengannya. Ali lebih mementingkan menunaikan sholat berjamaah. Bahkan ia mengajak teman-temannya yang lain untuk bubar dan menyarankan agar tidak menunda waktu sholat. Nah, dalam cerita ini ya, ada pesan bahwasanya kita harus mentaati Allah dimanapun dan kapanpun. Taat kepada Allah berarti kita taat kepada Rasulullah. Setelah kita itu berbuat taat, apa yang akan kita peroleh dari perbuatan taat tersebut? Nah, di sini dijelaskan dampak positif sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika Allah sudah ridho kepada kita, ya maka kebaikan yang akan kita peroleh. Tapi kalau Allah itu murka atau tidak ridho, maka keburukan akan menghampiri kita. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, hati kita akan merasa puas setelah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya.
Ya, sebagaimana di cerita tadi, ya, Ali itu akan memperoleh kepuasan batin karena sudah melaksanakan sholat tepat waktu, artinya ia telah taat kepada Allah dan tidak menunda-nunda waktu sholat. Barangkali, ya, sebelum Ali melaksanakan sholat, ia meninggal, maka ya berarti Ali akan mendapatkan dosa karena telah meninggalkan kewajiban yang telah yang telah diberikan Allah untuk hambanya. Yang ketiga, mendapatkan keberuntungan berupa kemenangan. Ya, seseorang yang taat itu akan memperoleh kemenangan, ya, yaitu merasakan kepuasan tersendiri, kebahagiaan tersendiri yang orang lain tidak bisa merasakannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Yang pertama, yaitu kita harus berusaha melaksanakan sholat tepat waktu dengan berjamaah. Sudahkah kalian melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu? Nah, insya Allah ya, kita sudah, karena kehidupan kita ya di pesantren, maka sholat 5 waktu itu sudah menjadi kewajiban santri semuanya. Ya, tetapi jangan hanya kalian itu disuruh oleh pengurus maka kalian taat, ketika di rumah kalian tidak berjamaah, itu yang salah. Yang kedua, mencoba disiplin dalam semua aktivitas, misalnya disiplin dalam beribadah, disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah, dan lain sebagainya. Ya, ketika seseorang telah disiplin melaksanakan suatu aktivitas, maka akan merasa berkurang jika satu usaha belum dilaksanakannya. Kemudian selanjutnya, selalu ingat bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban bagi setiap manusia sebagai hamba Allah. Nah, jadi ketika kita tidak mau taat, maka ingatlah bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu suatu kewajiban bagi kita. Ya, jangan sampai kita berpikir ya kita itu lepas dari pandangan Allah, lepas daripada penglihatan Allah, ya. Taatlah dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan bisa menghubungi Miss Diah langsung. Demikian penjelasan tentang sifat taat kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.